Selamat datang kembali di Filsafat untuk Pemula, seri yang membahas 100 pemikir terkemuka filsafat dari segala zaman dan dari segala tempat. Pada episode kali ini, kita akan menjelajahi kehidupan dan pemikiran salah satu tokoh terbesar dalam sejarah filsafat dan ilmu pengetahuan yang bernama Ibnu Sina atau Avicenna. Dalam dunia Arab, Avicenna memang dikenal dengan nama Ibnu Sina. Ibnu Sina adalah seorang filsuf, dia seorang ilmuwan dan dokter yang pemikirannya telah mempengaruhi dunia barat dan timur selama berabad-abad. Marilah teman-teman kita pelajari lebih dalam mengenai kehidupan dan kontribusi Ibnu Sina yang luar biasa. Ibnu Sina lahir tahun 980 Masehi di kota Afshana dekat Bukhara yang kini merupakan bagian dari wilayah Uzbekistan. Nama asli Ibnu Sina adalah Abu Ali Al-Husain Ibnu Abd Allah Ibnu Sina. Sejak kecil Ibnu Sina sudah menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Pada usia yang sangat muda, contohnya, dia sudah bisa menguasai Al-Quran. Dia sudah bisa khatam dengan Al-Quran. Dia menguasai matematika dan juga filsafat. Tapi nggak hanya itu saja loh. Ibnu Sina itu juga sangat pandai dengan ilmu kedokteran. Sehingga pada usia 18 tahun, usia yang sangat muda, Ibnu Sina sudah dikenal sebagai seorang dokter terkemuka. Kehebatan Ibnu Sina tidak hanya dalam bidang medis, tetapi juga dalam filsafat dan ilmu pengetahuan. Ibnu Sina alias Avicenna menjadi salah satu tokoh yang bisa memadukan ajaran Aristoteles dengan pemikiran Islam, serta dia memberikan sumbangsih besar dalam berbagai bidang, mulai dari logika, fisika, dan juga metafisika. Salah satu karya terbesar Ibnu Sina itu adalah kitab Al-Shifa, atau dalam bahasa Arab Al-Shifa itu artinya penyembuhan. Sehingga kitab Al-Shifa adalah buku penyembuhan yang mencakup berbagai disiplin ilmu termasuk logika, ilmu alam, matematika, dan metafisika. Dalam karyanya yang berjudul Al-Shifa itu, Ibnu Sina menggabungkan ajaran Aristoteles dengan pemikiran Neoplatonis. Masih ingat tadi Plotinos dengan pemikiran Neoplatonismenya yang sebenarnya sangat kemudian banyak diambil oleh gereja, tetapi ternyata juga ikut menginspirasi Ibnu Sina dan menciptakan satu sistem filsafat yang sangat berpengaruh baik di dunia Islam maupun Barat. Pemikiran metafisika Ibnu Sina sangat terkenal dengan konsepnya tentang eksistensi dan esensi. Ibnu Sina membedakan antara sesuatu yang ada, yaitu eksistensi. Eksistensi itu adalah sesuatu yang ada, dan esensi. Esensi itu adalah apa yang ada. Oke, saya ulangi ya. Ibnu Sina itu membedakan antara sesuatu yang ada, yaitu eksistensi, dan apa yang ada, atau esensi. Menurut Ibnu Sina, segala sesuatu yang ada di dunia ini memiliki keduanya, ya esensi, ya eksistensi. Namun, akan tetapi, eksistensi tidak tergantung pada esensi. Konsep Ibnu Sina ini nanti akan menjadi dasar penting dalam pengembangan pemikiran filsafat Islam dan Barat. Sebagai seorang muslim yang saleh, Ibnu Sina juga berfilsafat dengan teologi, terutama mengenai eksistensi Tuhan dan hubungannya dengan dunia. Dalam bukunya, Kitab Al-Najat atau buku pembebasan, Ibnu Sina berpendapat bahwa Tuhan adalah sumber pertama yang tidak bergantung pada apapun. Semua yang ada di dunia ini berasal dari Tuhan.
sebagai sebab yang pertama, dan tidak ada yang bisa terjadi tanpa seizin Tuhan. Ibnu Sina juga mengajukan konsep tentang kemungkinan dan keharusan di dalam teologi. Menurut Ibnu Sina, segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah mungkin, tetapi keberadaannya menjadi mungkin hanya karena adanya Tuhan yang menghendaki dan menetapkan segala sesuatunya. Baik, lalu bagaimana dengan pemikiran Ibnu Sina dalam bidang medis? Selain sebagai filsuf, kan Ibnu Sina juga dikenal sebagai dokter yang tersohor, yang besar. Ya, karya medisnya yang terkenal adalah Al-Qanun fi al-Tib atau kanun kedokteran, yang merupakan kanon ya. Kanon Al-Qanun itu kanon ya, yang merupakan ensiklopedia kedokteran yang sangat berpengaruh di dunia Islam dan Eropa selama beratus-ratus tahun, berabad-abad. Buku Ibnu Sina mencakup diagnosis penyakit, pengobatan, anatomi, hingga farmakologi. Al-Qanun fi al-Tib tidak hanya menggabungkan ilmu kedokteran Yunani, tetapi juga hasil pengamatan dan penelitian Ibnu Sina sendiri. Dia memberikan kontribusi besar dalam pengembangan pemahaman tentang penyakit menular, tentang pengobatan, ya, penggunaan obat-obatan, serta pentingnya kebersihan dalam menjaga penyakit. Nah, pengaruh Ibnu Sina dalam dunia kedokteran memang sangat besar, dan karyanya itu digunakan bahkan sebagai referensi utama di universitas-universitas Eropa hingga abad ke-17. Baik, bagaimana dengan ilmu pengetahuan dan logika? Apakah Ibnu Sina punya peran di situ? Ya, jelas. Ibnu Sina dikenal karena pemikirannya mengenai logika dan ilmu pengetahuan. Ibnu Sina memperkenalkan sejumlah konsep logika yang sangat berpengaruh. Salah satunya, ya karena pengaruhnya, dia sendiri terinspirasi oleh Aristoteles ya. Salah satunya adalah silogisme Ibnu Sina atau silogisme Avicenna, yang menjadi dasar penting dalam pengembangan logika abad pertengahan. Selain itu, Ibnu Sina sangat memperhatikan peran eksperimentasi dan observasi dalam ilmu pengetahuan. Meskipun metode ilmiah modern belum berkembang pada zamannya, Ibnu Sina sudah menerapkan prinsip-prinsip rasional dan empiris dalam berbagai bidang ilmu, termasuk fisika dan astronomi. Pemikiran Ibnu Sina sejauh mana mempengaruhi filsafat Barat? Wah, besar. Pemikiran Ibnu Sina itu sangat mempengaruhi para filsuf Barat, terutama pada masa-masa Renaissance. Filsuf sebut saja ya, filsuf gereja Katolik yang besar ya, namanya Thomas Aquinas, itu juga sangat dipengaruhi oleh konsep-konsep metafisika dan teologi Ibnu Sina atau Avicenna, terutama pandangannya tentang Tuhan sebagai sumber yang pertama dan mengenai hubungan antara esensi dan eksistensi. Nah, teman-teman bisa melihat di sini, para filsuf itu berbeda agama, tetapi mereka punya semacam koneksi gitu dalam pengetahuan gitu ya. Oke, pemikiran Ibnu Sina sendiri juga berperan penting dalam perkembangan zaman skolastik, zaman yang sangat lekat dengan dunia gereja sebenarnya, yaitu tradisi filsafat Eropa selama abad pertengahan. Selain itu, karya-karya Ibnu Sina bahkan diterjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Latin, yang memperkenalkan pemikiran filsafat dan ilmu pengetahuan Islam ke dunia Barat. Baik, lalu apa yang bisa kita pelajari dari seorang tokoh besar bernama Avicenna atau Ibnu Sina? Ya, kita banyak belajar tentang pentingnya integrasi antar ilmu pengetahuan, antar aliran filsafat, dan antar agama atau spiritualitas. Ibnu Sina menunjukkan kepada kita bahwa pencarian akan pengetahuan bukan hanya tentang memahami dunia material, tetapi juga tentang memahami eksistensi kita sebagai manusia dalam kaitannya dengan Tuhan dan alam semesta. Pemikiran Ibnu Sina ini mengajarkan kita untuk melihat ilmu sebagai suatu kesatuan yang utuh, di mana logika, eksperimen, dan filsafat itu saling melengkapi, bukan berlawanan, bukan saling mengungguli. Semuanya demi mencapai kebenaran yang lebih besar. Ibnu Sina adalah
salah satu tokoh yang luar biasa dalam sejarah filsafat dan ilmu pengetahuan. Karya-karya Ibnu Sina tidak hanya membentuk dunia Islam, tetapi juga memberikan dampak yang mendalam di dunia Barat, bahkan mungkin gereja, di mana menjembatani perbedaan antara filsafat Yunani dan ajaran agama. Terima kasih teman-teman telah mengikuti video filsafat untuk pemula kali ini. Jangan lewatkan episode berikutnya di mana kita akan menggali pemikiran-pemikiran besar lainnya yang telah membentuk sejarah pemikiran manusia. Tetap berpikir kritis.